Kedengeran nggak sih? Ada. Kak Rika, coba aku mana sih? Kedengeran. Coba kayaknya Kak Rika aku tahu pertanyaannya. Maksudnya kalau udah punya akun baru, gimana harus bikin akun lagi atau enggak? Sorry. Kalau udah punya akun lama untuk kontenin produk digitalnya harus pakai akun baru atau enggak gitu ya, Kak Rika ya? Benar nggak? Halo? Aku coba bantu jawab itu dulu ya. Nanti kalau misalnya salah, nanti di chat aja di sini ya, di kolom chatnya yang ada. Soalnya suara kamu putus-putus. Jadi gini teman-teman. Misalnya Iya betul Kak itu. Oke, oke. Jadi misalnya gini ya, teman-teman udah punya akun sosial media, tapi belum pernah udah pernah dipakai konten, tapi kontennya masih random. Nah, itu boleh dipakai untuk dimonetisasi jadi bisnis produk digital. Untuk konten produk digital. Tapi kalau udah punya akun terus kontennya udah dipakai jualan, ngebahas niche tertentu, lebih baik cari ide produk digital yang nyambung ke niche tersebut yang udah teman-teman kontenin selama ini, atau ya ganti akun aja kalau nggak mau keganggu trafficnya gitu. Karena kalau biasa nih ya, sepengalaman, kalau misalnya teman-teman udah punya satu topik tertentu yang sering teman-teman bahas udah lama gitu ya di kontennya kalian, tiba-tiba teman-teman ganti topik yang berbeda, itu biasa view-nya anjlok. Kenapa? Karena ya orang yang udah follow kalian itu nggak, minatnya tuh nggak sama, audiensnya kalian tuh nggak sama dengan topik yang baru, makanya akan ada penurunan grafik gitu. Tapi ya itu tadi balik lagi, kontennya udah dipakai monetisasi atau belum. Kalau cuman ya konten-konten random ya mending pakai akun lama aja. Toh kan juga apa namanya, nggak dipakai kan, daripada bikin akun baru menu-menuin email gitu teman-teman. Gitu ya Karika ya. Ada lagi? Oke Kak, Iya, makasih. sama-sama. Ada yang mau nanya? Itu Kak. Aku mau tanya nih soal ini ya. Jadi kan kalau misalnya untuk yang meeting sekarang itu aku baru pertama nih. Oke. Nah kebetulan tadi dijelasin soal target market user ya. Nah Ya. untuk yang mau aku tanyain itu, aku kan ada planning buat bikin ebook soal apa ya. Jadi kebetulan memang ada keahlian apa sih, sampingan gitu kan. Oke. Nah, kebetulan untuk keahliannya itu kan misalnya beda nih. Berarti kalau misalnya memang targetnya ke user, untuk konten di TikToknya itu memang harus per akun per satu pembahasan apa? Iya, apa namanya, untuk Satu per niche akun gitu. satu. Oh gitu, apa gimana? Terus Oke. kalau Heeh. misalnya apa? Untuk misalnya nih untuk pembahasan skill yang lainnya berarti di beda akun kah supaya apa trafficnya itu nggak keganggu gitu. Oke. Jadi pokoknya intinya gini ya teman-teman. Kenapa harus fokus di satu niche? Ya tadi balik lagi supaya si algoritma ini nggak bingung ngerekomendasiin kontennya teman-teman itu sebenarnya harusnya kemana, ke orang seperti apa. Ya itu akan balik lagi ke konten yang sering akan kita posting ulang-ulang gitu. Jadi si TikToknya, oh ini dia suka ngebahas produk digital nih, berarti kita rekomendasiin ke orang yang suka nge-searching tentang bisnis produk digital. Oh ini suka ngebahas keuangan, oh siapa aja nih yang suka searching di kan kita kan kalau gini kan, kalau teman-teman suka misal kita lagi searching tentang topik tertentu satu hari, itu pasti yang muncul itu terus kan, topik tentang itu terus. Nah itu sama polanya kayak gitu. Makanya kenapa teman-teman harus spesifik, harus punya satu market tertentu dulu. Kalau misalnya aku udah punya market ini terus aku mau ganti geser ke market yang lain, itu boleh nanti, tapi teman-teman harus sudah punya target marketnya dulu di topik yang pertama itu. Kalau ada transisi target market atau niche transisi, ya itu boleh nanti, tapi setelah minimal itu yang aku pelajarin, yang aku cari tahu itu minimal di 20.000 followers ke atas, baru teman-teman bisa gabungin beberapa niche, tapi tetap niche utamanya itu punya satu topik gitu. Ngerti nggak Kak? Siapa tadi yang nanya tuh? Kak Ropi. Iya ya. Oh ya, ke situ ya. Oke, berarti Iya, harus dimaksimalkan dulu untuk yang konten satu pembahasan pertama dulu iya ya berarti. betul betul. Oke, untuk pertanyaan lain sih aku tadi mau tanya kan, tadi aku agak telat ya masuknya. Uh-uh. Untuk maksud dari soft selling sama SEO optimization pas tadi lagi dipraktekin itu gimana Kak? Mohon maaf. Maksudnya bagian mananya? Soft selling apanya nih? Ya, soft selling baru tahu gitu kan. Nah, baru gitu loh. Terus untuk yang tadi
pas di searchingan di apa sih, di TikTok apa atau Iya apa di tuh, TikTok. ada SEO, iya, terus kan tadi ada SEO optimization sama soft selling tuh pas lagi cari pembahasan di ChatGPT ya. Nah, itu maksudnya apa ya, kalau boleh tahu? Jadi aku kan kalau misalnya barangkali mau cari pembahasan buat target market ke userku itu, ya biar ada pendidik sih itu. Oke, sebenarnya itu lebih ke topik parenting sih. Tadi aku cari topiknya sih parenting. Kalau misalnya kakak punya produk digital yang berbeda selain produk digital anak ya. Tadi aku contohin yang paling gampang karena banyak yang jualnya itu di sini, makanya aku ambil contohnya si produk digital anak untuk cari topiknya di si ChatGPT tadi. Nah, nanti ini materinya kebetulan aku rekam sih Kak. Jadi nanti bisa ditonton lagi besok karena aku share rekamannya besok. Gitu ya. Iya. Cuman intinya adalah kalau targetnya ke user, apapun produknya itu menyesuaikan. Topik kita akan menyesuaikan sama produk yang akan kita jual. Kalau produknya template keuangan ya berarti tentang keuangan kontennya. Kalau guru jual modul ajar ya berarti kontennya tentang modul ajar. Gitu. Worksheet anak berarti kontennya parenting dan lain-lain. Tapi kalau balik lagi targetnya ke reseller, apapun produknya ya konten teman-teman akan isinya adalah bisnis produk digital gitu. Poinnya di situ sih yang utamanya. Oke, ini pertanyaan lanjutan ya. Iya, Maaf ya boleh. teman-teman, maaf kalau misalnya kurang kebagian sesi. Misalnya di satu akun kan aku misalnya mau apa namanya, contoh ya, misalnya kan aku mau bagiin konten soal ebook menjahit gitu ya. Nah, untuk di satu akun yang nanti bakal aku khususin buat konten jahit itu, kalau misalnya terafiliasi sama keranjang kuning dari apa, dari akun TikTok. TikTok itu nggak apa-apa apa gimana? Oke. Sebenarnya gini, ada juga satu member bimbingan aku contohin ya. Selama produknya itu nyambung, produk digital, produk afiliasi TikToknya nyambung, nggak apa-apa, boleh nih ya. Ada satu juga member bimbingan aku yang rajut, siapa namanya, Kak Nurlela. Bentar ya, aku cari ini nih. Selama misalnya kayak dia keranjang kuningnya itu bahan jahit-jahitan ya boleh nih. Tuh. Yang penting nyambung sama nis gitu, sama target marketnya teman-teman nggak apa-apa. Nah, ini dia jualnya apa? Pola rajutnya ya, pola rajutnya dia nih. Si merajutnya dia tuh bikin apa namanya? Merajut tuh, pola rajut, kelas rajut tuh. Gitu ya. Gitu. Iya, iya, iya. Boleh nggak apa-apa. Pokoknya intinya konten akan ngikutin produknya. Produk itu kalau misalnya udah ngonten, kalau ini kan Kalela dia posisinya sudah ngonten duluan, baru pas bimbingan sama aku dia bingung nih mau jual apa, makanya aku arahin untuk nyesuaiin topik konten ke produk digital yang akan dia jual gitu ya. Tapi kalau teman-teman dari nol, tapi misalnya aku punya kalian menjahit Kak, tapi aku belum pernah ngonten sama sekali, ya berarti kita bikin konten edukasi menjahit dulu, baru setelah itu masukin tuh link ID teman-teman sebagai produk yang ditawarkan kayak gitu. Kalau mau afiliasi, ya afiliasi misalnya jarum, benang, ya pokoknya masih satu nis lah, gitu. Oke. Gitu, Oke, siap. ya. Lanjut. Ya, seperti itu. Oke, Kak Hilda silakan. Kamu nanya dong. Iya, boleh. Saya, ya udah. Kak Hilda. Iya, boleh Kak Hilda. Oh, Hilda dulu ya? Iya. Ya udah, Kak, saya kan baru mulai aktif lagi nih di TikTok. Terus kan yang kemarin Kakak cek itu ternyata kontennya masih campur-campur. Jadi gimana ya, baiknya dihapusin dulu semua atau gimana? Kalau misalkan dihapus jadinya love-nya kan udah 1000 lah ya, udah baru karena baru juga. Itu nanti hilang lagi. Lagi gimana, Kak? Sebenarnya nggak usah dihapus. Akun aku aja tuh, akun konten aku yang lama nggak aku hapus kok teman-teman. Sekali lagi balik lagi ya, konten itu balik lagi teman-teman udah pernah dimonetisasi atau belum. Monetisasi itu maksudnya udah pernah buat nawarin produk apa belum gitu, ada sesuatu nilai jual yang sudah ada dari kontennya teman-teman atau belum. Kalau misalnya belum ada, nggak usah dihapus juga nggak apa-apa, langsung dihajar aja, ditimpa aja pakai konten sesuai target market yang dipilih sama Kak Hilda kayak gitu. Aku juga nggak ini soalnya aku ini akun TikTok aku dari 100 followers
Udah gitu akun lama yang isi videonya ya random. Emang aku suka ngepostin anak aku misalnya, aku aja gitu pas selama kerja asal-asalan aja kayak gitu yang cuman buat seru-seruan doang. Gitu, nggak masalah kok. Oke, makasih ya Kak ya. Ya, siapa lagi tuh tadi? Yang siapa nih? Kak Hana silakan. Kan nih Kak, mau tanya tadi kan katanya mau ganti ke NIS-nya itu. Nah, kalau modul ajar itu promnya itu gimana Kak? Bisa bantu nggak? Biar nanti aku alih ke sana aja karena saya kan guru juga. Oh, oke. Kakak mau jual modul ajar gitu maksudnya? Iya, mau buat itulah Oh ya udah, gimana? boleh. Nanti Kak Hana japri aja ya. Nanti biar aku kirim referensi dari guru-guru yang lain juga ya. Cara bikin modul ajarnya gimana ya? Oh iya. Ya, Oke Kak, nanti di sekalian japri dengan aja ininya. diingetin. Iya. Boleh. Kalian dengan bikin apanya VT-nya, Iya. apanya gitu loh. Oke, sip. Biar aku beralih di sana aja lah gitu, Boleh. coba-coba dulu. Iya, karena emang sebenarnya kalau teman-teman guru gitu ya punya profesi keahlian tertentu, lebih baik dari situ dulu aja sebelum mulai ke nyoba ke produk digital yang lain. Kenapa? Yang pertama, karena kita kan lebih mudah ngejualin produk yang udah kita kuasain yang sesuai bidang kita. Itu sih teman-teman. Terus ngambil POV-nya juga lebih gampang. Gitu, lebih ke Ya. situ ya. Jadi karena nanti Japri bilang, "Kak, aku mau referensi yang modul ajar," gitu, diingetin aja. Oke Kak, makasih banyak ya Ya, Kak. sama-sama. Kak Devi, boleh silakan. Kak Devi mau nanya, udah apa angkat tangan tuh. Kalau enggak, Kak Afri dulu deh. Kak Afri boleh. Ya Kak, izin nanya Kak. Iya, silakan. Nah, berarti kan ini masih sesi user dulu ya? Iya, ini ini belum ke reseller belum. Berarti kan ini kayak tadi contohnya kan kita target parenting ya udah konten kita selalu fokus ke parenting gitu kan. Iya, betul. Berarti kan secara sebulan sampai 3 bulan tadi kayak bilang baru sekedar edukasi ya. Bagaimana apa cuma sekedar kayak konten anak-anak bahaya gadget bagaimana gitu. Kondisinya kayak gitu ya kan? Iya, betul. Itu kalau targetnya user ya. Berarti secara langsung selama 3 bulan kita konten satu minimal kita upload terkait masalah parenting, terus bagaimana baru kita mulai coba sharing pelan-pelan gitu ya Kak, kurang lebihnya. Iya, betul. Pokoknya event teman-teman lagi udah mau mulai jualan pun tetap harus dibungkus pakai konten edukasi ya. Nggak boleh langsung terang-terangan nawarin produk. Apalagi kita akun baru, belum punya followers, belum ada yang kenal kita. Masalahnya itu. Kalau gini deh, nggak usah nyuruh orang lain. Kita aja misalnya, kita ngelihat aku ada lewat nih di FYP kita. Udah jelas-jelas kita nggak tahu orangnya, kontennya baru, bukan siapa-siapa, tiba-tiba ada penawaran produk gitu ya teman-teman. Pasti kan kita auto skip kan kontennya. Nah, begitulah kita jadi ambil sisi ya kita gimana cara menyampaikannya itu pakai edukasi, karena semua orang tuh pasti suka dikasih informasi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke penawaran produk kayak gitu ya Kak Afri. Berarti tadi sebelumnya kan pakai SEO Optimus ya, berarti kan itu kelihatan nih konten apa sih yang lagi naik daun. Iya, betul, lagi banyak dicari. Itu tuh pakai SEO Optimization enaknya setiap setiap hari tuh pasti ganti. Misal hari ini konten yang A lagi naik, belum tentu besok pas dicari lagi kita cari kata kunci yang sama, belum tentu topik itu masih di atas. Gitu, bisa jadi dia udah nggak ada yang minatin gitu. Makanya enaknya aku pakai cara cari itu tuh yaitu. Jadi ide kontennya fresh gitu teman-teman. Berarti kalau nanya user mau ngomong ya kita lihat dong secara yang paling banyak dicari itu seperti apa sih gitu ya. Iya, betul. Lanjutnya di sini ya Kak, berarti ya. Iya, kalau reseller nanti habis ini ya. Gitu, Kak Devi, iya. Masih Kak Afri. Berarti kalau nanya untuk user TikTok yang tadi dibilang. Halo Kak. Iya, sebentar Kak Devi masih nanya. Gimana Kak Afri? Masih ngaco nih. Kita awal dari mana, yang penting algoritmanya tetap jalan begitu ya kayak. Iya, pokoknya gini, algoritma itu kebaca setelah minimal seminggu 2 minggu teman-teman udah posting konten yang spesifik ya. Makanya aku bilang kalau udah milih satu target market jangan dicampur. Ya, supaya cepet si algoritmanya ngebaca akun kita tuh cepet teman-teman. Polanya dapat gitu ya. Oke deh, mari Kak. Ya, oke. Kak Devi, ya boleh silakan. Habis ini aku tutup dulu pertanyaannya teman-teman ya biar kita lanjut ya. Silakan Kak Devi.
Kak, ini kan saya udah lama punya TikTok, terus udah bisa live juga, cuma masih random aja gitu, belum belum Monetisasi. itulah pokoknya. Ya, Nah, belum. Ini kan baru mau mulai lagi gitu, terus saya juga belum bikin link ID-nya gitu Kak. oke. Nah berarti ini sebenarnya upload itu ya, apa namanya, Upload produk. edukasi kayak gitu. Target marketnya kan ini orang tua yang punya anak kecil Oke, gitu. iya. Tergantung Kak Devi mau ambil targetnya yang mana. Makanya ini aku mau jelasin dulu. Target market user atau reseller biar Ini teman-teman. aku baru juga Kak, ini baru gabung juga. Oh iya, oke. Biar teman-teman tuh punya tahu gitu ya kalau targetnya ke reseller gimana, user itu gimana, biar kalian punya pilihan lah paling nggak kayak gitu, ya. Kalau Kak putus-putus. Iya, gimana Kak? Udah dengar belum tadi yang aku jelasin? Putus-putus Kak suaranya. Putus-putus. Emang putus-putus suara aku, teman-teman? Putus-putus. Hah? Lancar. Lancar tuh Kak Devi. Enggak. Pokoknya intinya nih Kak Devi Lancar nanti aja. ya nanti kan pokoknya aku tutor nih yang reseller tadi, yang user udah, abis ini reseller. Nanti Kak Devi tentuin kira-kira Kak Devi lebih enaknya itu bikin konten ke arah yang mana gitu, ngikutinnya lebih enak yang mana gitu ya. Oke. Udah Oke. ya. Oke Kak. Oke deh, yuk kita lanjut ya teman-teman biar nggak kemalaman. Nah, kalau untuk target reseller